Cawang. Proses evakuasi material terus dilakukan oleh warga, relawan, BPBD, TNI, dan Polri akibat banjir bandang di Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Banjir bandang datang secara tiba-tiba pada Jumat malam yang membawa batu-batu besar serta material kayu dari lereng Gunung Slamet. Akses jalan dan jembatan putus serta puluhan rumah rusak parah, bahkan sebagian diantaranya rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, satu orang warga, Tanto 33 tahun, dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kini sebanyak 630 jiwa terpaksa mengungsi di kantor kecamatan dan gedung NU Pulau Sari. Di tempat pengungsian, warga mengaku kesulitan karena kamar mandi terbatas dan minimnya ketersediaan air bersih. Tempatan itu masih kurang ya? MCK untuk mandi itu tempat mandi kurang nggak? Kurang ya? Tempat mandi kurang. Airnya kurang, minim. Petugas gabungan terus melakukan penanganan darurat serta pendataan kerusakan dan kebutuhan para korban terdampak banjir bandang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Selain banjir bandang, hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik. Desa Penakir, Pulau Sari, porak-poranda menyisakan batang pohon berserakan di jalanan. Sejumlah rumah warga juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir bandang. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi sisa material yang terbawa banjir bandang. Pohon-pohon besar yang menutup jalan serta permukiman mulai dipotong untuk dipindahkan. Selain tertutup batang pohon, jalanan desanya Lembeng Pulau Sari juga dipenuhi lumpur. Kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga terdampak banjir bandang. Pancuran 13 hancur, 3 jembatan dilaporkan putus dan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan wisata Guci juga rusak. Di lereng Gunung Slamet, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan angin kencang. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain merusak pemukiman dan fasilitas umum, banjir bandang ini juga menyebabkan gangguan akses wilayah serta memaksa sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir setinggi 75 cm masih menggenangi permukiman warga Kebonpala, Jakarta Timur. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 40 cm hingga 75 cm. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang berlangsung lama dan luapan dari Kali Ciliwung. Meski demikian, ketinggian air pada Minggu pagi berangsur surut. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk kembali ke tempat tinggal mereka setelah sebelumnya mengungsi. Kan udah mulai surut ya, dari ketinggian kemarin tuh sekitar 175 cm. Dan ini banjir yang hari keempat. Sementara bantuan untuk warga terdampak juga terus disalurkan petugas gabungan TNI Polri. Dan kami juga menyampaikan untuk tetap bersabar, memang kondisi cuaca masih ekstrim, ya mudah-mudahan ke depan ada perhatian dari pemerintah. Intinya sih kalau kita itu menyarankan untuk normalisasi kali sebenarnya, karena ya memang kali itu naik sedikit saja udah langsung tumpah ke tempat tinggal warga. Sementara Kepolisian Polda Metro Jaya dan Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur turut membantu warga terdampak bersih-bersih rumah. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Banjir masih merendam ratusan rumah di perumahan Periuk Damai, Periuk, Kota Tangerang, Banten. Meski berangsur surut, namun ketinggian air masih mencapai 3 meter lebih. Warga pun masih memilih bertahan di posko pengungsian akibat rumahnya terendam banjir. Kurang lebih ada 1.100 warga yang mengungsi di 2 posko pengungsian. Penyebab banjir diduga imbas tanggul jebol dan luapan sungai.
Posisi di sini lebih dari 800 Mas untuk di posko ini. Di RW yang sebelah ada 300. Kalau kemarin total itu kita tembus di 4.700. Ribuan rumah di 20 kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat Minggu pagi masih terendam banjir setinggi 1,8 meter hingga hampir 3 meter. Banjir bahkan meluas hingga area persawahan. Rumah-rumah panggung program Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, juga terendam banjir. Banjir memutus akses sejumlah jalan. Petugas terpaksa menggunakan perahu karet untuk menjangkau wilayah terisolasi. Ribuan warga terdampak banjir yang sebagian besar lansia dan anak-anak masih bertahan di pengungsian. Selain kebutuhan pangan dan air bersih, warga membutuhkan bantuan selimut, karpet, obat-obatan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Cawang